Monumen nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Emas yang dipasang di Tugu Monas seberat 38 kg. Terdapat berbagai versi tentang emas di puncak Monas tersebut. Ada yang menyebutkan emas seberat 28 kg itu adalah sumbangan dari Teku Markam, seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Namun, ada catatan resmi tentang penyumbang emas itu. Ceritanya pun menjadi simpang siur. Sejarawan juga tak tahu menahu tentang kisah emas di puncak Monas. Kisah tentang Teku Markam sumbernya dari cerita mulut ke mulut. Meski ada sebagian orang yang meyakini kebenaran cerita itu. Ya, konon ceritanya dari berbagai sumber disebutkan Teku Markam adalah saudagar Aceh yang lahir tahun 1925. Ayahnya Teku Markam berasal dari kampung Sionedon dan Aloi Capli, Panton, Labu, Aceh Utara. Teku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika umur 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Cutnya Putroy. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 sekolah rakyat. Teku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Sebagai prajurit penghubung, ia diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Tugas itu diembannya sampai Gatot Subroto meninggal dunia. Tahun 1957, Teku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Markam. PT Karkam. Perusahaan ini dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Ia kemudian berhenti menjadi tentara, kemudian ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Ia juga bisnis ekspor impor, antara lain mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Dep Hamkam dan Presiden. Ia mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf, juga mensukseskan KTT Asia Afrika. Ia termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto. Dengan sepihak ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan penganut Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu, ia dipenjarakan pada tahun 66. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa melalui proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Buti Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya dipindah ke penjara Cipinang. Ya, lalu berakhir dipindah lagi ke tahanan Nirbaya Pondok di Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun.
Pemerintah Orde Baru juga merampas hak milik PT Karkam dan mengubahnya menjadi atas nama pemerintah. Teku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Ahli warisnya juga hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orde Baru berakhir, nama baik Teku Markam tak pernah direhabilitasi. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya dan memanfaatkan bekas koneksi bisnis Teku Markam. Dan kini ahli waris Teku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya. Monumen nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Emas yang dipasang di Tugu Monas seberat 38 kg. Terdapat berbagai versi tentang emas di puncak Monas tersebut. Ada yang menyebutkan emas seberat 28 kg itu adalah sumbangan dari Teku Markam, seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Namun, ada catatan resmi tentang penyumbang emas itu. Ceritanya pun menjadi simpang siur. Sejarawan juga tak tahu menahu tentang kisah emas di puncak Monas. Kisah tentang Teku Markam sumbernya dari cerita mulut ke mulut. Meski ada sebagian orang yang meyakini kebenaran cerita itu. Ya, konon ceritanya dari berbagai sumber disebutkan Teku Markam adalah saudagar Aceh yang lahir tahun 1925. Ayahnya Teku Markam berasal dari kampung Sionedon dan Aloe Capli, Panton, Labu, Aceh Utara. Teku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika umur 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Cutnyak Putroy. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 sekolah rakyat. Teku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Sebagai prajurit penghubung, ia diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Tugas itu diembannya sampai Gatot Subroto meninggal dunia. Tahun 1957, Teku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Markam. PT Karkam. Perusahaan ini dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Ia kemudian berhenti menjadi tentara, kemudian ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Ia juga bisnis ekspor-impor, antara lain mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Dephamkam dan Presiden. Ia mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf, juga mensukseskan KTT Asia Afrika. Ia termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika.
Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto. Dengan sepihak ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan penganut Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu, ia dipenjarakan pada tahun 66, ia dijebloskan ke dalam sel tanpa melalui proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya dipindah ke penjara Cipinang. Ya, lalu berakhir dipindah lagi ke tahanan Nirbaya Pondok Gede, Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun. Pemerintah Orde Baru juga merampas hak milik PT Karkam dan mengubahnya menjadi atas nama pemerintah. Teuku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Ahli warisnya juga hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orde Baru berakhir, nama baik Teuku Markam tak pernah direhabilitasi. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya dan memanfaatkan bekas koneksi bisnis Teuku Markam. Dan kini ahli waris Teuku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya. Monumen nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Emas yang dipasang di Tugu Monas seberat 38 kg. Terdapat berbagai versi tentang emas di puncak Monas tersebut. Ada yang menyebutkan emas seberat 28 kg itu adalah sumbangan dari Teuku Markam, seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Namun, ada catatan resmi tentang penyumbang emas itu. Ceritanya pun menjadi simpang siur. Sejarawan juga tak tahu menahu tentang kisah emas di puncak Monas. Kisah tentang Teuku Markam sumbernya dari cerita mulut ke mulut. Meski ada sebagian orang yang meyakini kebenaran cerita itu. Ya, konon ceritanya dari berbagai sumber disebutkan Teuku Markam adalah saudagar Aceh yang lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Markam berasal dari kampung Sionedon dan Aloi Capli, Panton, Labu, Aceh Utara. Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika umur 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Cutnya Putroy. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 sekolah rakyat. Teuku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Sebagai prajurit penghubung, ia diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Tugas itu diembannya sampai Gatot Subroto meninggal dunia. Tahun 1957, Teuku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Markam. PT Karkam. Perusahaan ini dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi.
Ia kemudian berhenti menjadi tentara, kemudian ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Ia juga bisnis ekspor-impor, antara lain mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Dep Hamkam dan Presiden. Ia mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf, juga mensukseskan KTT Asia Afrika. Ia termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teguh Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto. Dengan sepihak ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan penganut Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu, ia dipenjarakan pada tahun 66, ia dijebloskan ke dalam sel tanpa melalui proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Buti Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya dipindah ke penjara Cipinang. Ya, lalu berakhir dipindah lagi ke tahanan Nirbaya Pondok Gede, Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun. Pemerintah Orde Baru juga merampas hak milik PT Karkam dan mengubahnya menjadi atas nama pemerintah. Teguh Markam hidup sengsara di hari tuanya. Ahli warisnya juga hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orde Baru berakhir, nama baik Teguh Markam tak pernah direhabilitasi. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya dan memanfaatkan bekas koneksi bisnis Teguh Markam. Dan kini ahli waris Teguh Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya.